Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Rahman dengan NIM 1811.0074 dari kelas IF 18B ya. Akan mencoba menjawab pertanyaan luas untuk mata kuliah teknologi informasi nomor 5 ya. Untuk membuat program ya. Dari sini programnya sudah jadi ya. Sebenarnya seperti ini. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Untuk pencarian data dengan metode boolean, metode boolean ya. Nah, saya menjelaskan dari langkah awal ya. Pertama di sini itu kita hubungkan dulu Google Colab ya. Ini Google Colab hubungkan ke Google Drive ya. Pertama ada from Google Colab import Drive. Nah, ini ada import OS dan kita mount atau kita hubungkan konten di div kita ya. Kita hubungkan. Ini sebenarnya sudah saya run ya. Dan ini sudah berhasil mount ke konten garis miring Drive ya. Kemudian di sini ada import pandas SPD file path. Ini fungsinya mengimport dataset ya. Datasetnya itu ada di Google Drive saya dengan folder data spasi set, kemudian data handling ya .csv. Kemudian kita baca ke Google Colab ya. Kita baca ke .csv, kemudian kita dokumen atau kita baca ya, kita tampilkan ya. Dan ini sebagai kita run. Nah, tampilnya seperti ini. Isi datanya itu ada back type, ada link paper, date, link news, dan handling. Dan datanya itu ada dari 0 ya sampai 19.097 ya. Datanya sudah banyak. Nah, kemudian di sini ada saya importnya import library RE dan LTK ya. Ini library kedua ini dibutuhkan dalam proses pengolahan teks yang ini yang di bawah. Dan ini ada kita download ya. Downloadnya ada stopwatch dan PUNKT. Nah, ini coba kita run. Nah, di sini ini kita download package-nya stopwatch dan package PUNKT. Dan itu ini ada pesannya true. Jadi itu sudah bisa dipakai ya. Kemudian ini masuk ke pengolahan dataset ya. Datasetnya yang banyak ini kita olah ya. Kita ambil handlingnya saja, kemudian kita olah ya. Kenapa kita olah? Karena data yang ini tuh tidak bisa dibaca oleh program ya. Jadi harus kita olah dulu menjadi data yang bisa dibaca oleh program. Nah, pertama ini ada library-nya RE dan LTK. Kemudian ini ada variabel jumlah handling ya. Jumlah handling ya. Ini saya ambil handlingnya 30 saja, tidak terlalu banyak. Ini ada 19.000 ya lebih. Saya ambil sampelnya aja 30. Kemudian ini adalah pola angka ya. Ada ini kita deklarasikan dulu. Ada pola simbol, dashboard, timer. Masuk ini masuk proses pengolahan teksnya ya. Pertama ini ada scaffolding. Di sini itu data dari datasheetnya itu kita proses ke scaffolding. Artinya itu dari huruf besar itu kita rubah menjadi huruf kecil semua ya. Itu namanya proses scaffolding. Kemudian adalah penghapusan angka. Jadi dari yang ada angkanya itu kita hapus. Kemudian adalah penghapusan simbol. Dari simbol-simbol yang ada dari situ kita hapus juga. Kemudian ada tokenization. Itu datasheetnya sepertinya kita pecah-pecah gitu ya. Itu namanya tokenization. Kemudian ada stopwatch. Kemudian ada steaming dan ada steaming ya. Nah, untuk stopwatch itu fungsinya itu untuk menghapus kata-kata yang artinya itu tidak terlalu penting ya. Jadi kita hapus melalui proses stopwatch. Yang terakhir itu kita tampilkan ya. Sebenarnya ini sudah saya run, coba kita run lagi ya. Nah, hasilnya itu dari data yang seperti ini kita menjadi data yang seperti ini ya. Ada handlingnya, handling 0, handling 1 dan seterusnya.
dan isinya itu sudah dipecah-pecah ya, atau detronization yang seperti ini. Itu ini proses, lanjut ke proses ini ini masuk ke pengolahan query ya. Pertama itu ada import NLTK sama persis. Ini juga di dalam query ada ada pra pengolahan juga. Ada case holding, number removal sama yang seperti yang atas ya. Bedanya di sini itu filtering ya. Itu kita hapuskan ya. Karena di dalam filtering itu ada simbol yang seharusnya itu sudah dihapus, yaitu simbol buka kurung dan tutup kurung ya. Simbol ini tidak boleh dihapus ya di dalam algoritma boolean ya. Dengan maaf ini yang ya, ini tuh yang pattern ya. Ini yang simbol, ini simbol itu ada simbol ini tidak boleh dihapus. Kemudian yang filtering itu ada and, or, dan not. Kalau ini diaktifkan, kenapa itu saya komen, karena itu tidak harusnya itu tidak ada ya. Sini saya komen aja karena di dalam filtering itu ada kata and, or, dan not. Ini tidak boleh dihilangkan ya. Jadi proses filtering itu kita tiadakan. Kemudian itu masuk ke proses, oh ya, kita coba dulu aja ya di bawah. Nah, ini ada pra pengolahan, kita bisa komen dulu. Hasil juga kita komen. Langsung ke hasil. Ya, coba run. Ini untuk hasil pengampulan query saja ya. Kita run coba. Masukkan kata kunci misal Amicom N PWT coba. Nah, itu diolah menjadi seperti ini ya. Dari pra pengolahan fungsi pra pengolahan ini. Nah, fungsi ini itu hasilnya itu seperti itu. Kemudian masuk ke dari pengolahan itu kita masukkan ke proses infig to postfig ya. Jadi ini hasilnya itu masih bentuk infig ya. Kita perlu rubah ke postfig ya. Dan ini langkah-langkahnya ada banyak ya. Ada panjang ya. Nah, ini tuh program itu sebenarnya itu perjemahan dari diagram ini ya. Jadi diagram semua ini diterjemahkan ke dalam codingan atau algoritma menjadi seperti ini ya. Bisa kita ini, dan retronya itu ini hasil key 2, ini hasil dari infig to postfig-nya. Bisa coba kita run. Ini fungsinya. Jadi postfig to infig masukkan ke query hasil. Nah, masukkan ke hasil, kita coba kita panggil ya. Nah, misal Amicom N Purwokerto ya. Kita coba. Nah, hasilnya itu Amicom Purwokerto dan N ya. Jadi sudah dibentuk infignya itu sudah diubah jadi postfig ya. Dan bentuk postfignya itu hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian lanjut ke fungsi boolean mapping ya. Di dalam boolean mapping itu dari query postfig itu kita satukan dengan dokumen dix atau datasheetnya ya. Jadi kita satukan dan kemudian kita cari apa ada yang cocok gitu. Jadi kalau ada yang cocok itu true, kalau tidak cocok itu false. Kita coba run ya. Nah, ini hasil. Misal Pakistan gitu. Pakistan N Taliban ya, misal ini
Nah, hasilnya itu ada false true, false false. Kalau false itu udah gak ada, kalau true itu ada. Jadi artinya itu tali Pakistan itu tidak ada, Taliban itu ada, and terus. Jadi itu kita cocokkan dulu ke semua handling datanya ya semua. Nah, coba kalau misal kalau datanya itu Amikom, nah itu false semua ya, karena itu tidak ada data yang di dalam datasheet itu yang katanya ada Amikomnya. Nah, kemudian ada evaluasi boolean ya. Ini evaluasi boolean itu fungsinya itu untuk menentukan ya dari false false and atau false false or kita simpulkan menjadi itu datanya itu ada atau tidak. Jadi ada hasilnya dari false average boolean itu hasilnya itu n, aduh maksud maaf maaf false dan true, hasilnya itu ada dua, hasilnya itu false atau true aja. Coba kita run ini ya, average boolean functionnya tanpa Pakistan. Nah itu hasilnya itu ada satu aja, ada false 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 dan ini ada true nya, karena heading 2 itu berarti itu ada Pakistannya, seperti itu. Dan ini langkah terakhir ada fungsi tampilkan hasil ya. Jadi untuk ini sebenarnya untuk mempermudah komunikasi saja. Kita coba run hasilnya. Coba kita run hasil. Kita Pakistan. Run. Nah, hasilnya itu lebih bisa lebih bisa dibaca ya. Ada krisis, ini ending datanya, dan ini ada total hasilnya kita sebutkan ada 3. Kemudian ini handling berapa saja, ada 2, 3 dan 4. Saya rasa itu seperti itu aja ya presentasi dari saya. Saya kalau saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.